Halo guys, welcome back to my channel yang membahas tentang tutorial, review, dan rekomendasi. Mungkin di luaran sana masih ada sebagian dari teman-teman yang belum mengetahui apa sih XMP dari motherboard atau RAM itu, dan apakah XMP itu harus diaktifkan? Selanjutnya, apakah pengaruhnya jika XMP itu tidak diaktifkan? Nah, di video kali ini kita akan bahas-bahas seputar tentang XMP itu ya guys. Dan sebelum menuju ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini juga terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi seputar informatika terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mengetahui tentang apa sih arti dari XMP itu sendiri. XMP adalah kepanjangan dari Extreme Memory Profile, salah satu teknologi dari Intel yang memungkinkan RAM atau Random Access Memory untuk berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi dari spesifikasi standar. Ya, kurang lebih hal ini seperti overclock untuk RAM yang sudah disiapkan oleh pabrikannya untuk meningkatkan kinerja RAM agar lebih maksimal lagi. Jadi biasanya kalau teman-teman sedang melakukan pembelian RAM, itu biasanya pada judul sudah tertera untuk frekuensinya itu berapa MHz ya. Contoh di sini biasanya ada 3200 MHz, ada yang 3600, bahkan ada yang 5600 MHz. Dan itulah frekuensi sebenarnya yang akan kita dapatkan saat membeli RAM baru dan saat kita mengaktifkan fitur XMP atau overclocking. Fitur XMP ini sendiri pertama kali dirilis oleh Intel dengan versi 1.0 pada tahun 2007 bersamaan dengan peluncuran RAM DDR3. Kemudian XMP versi 2.0 mulai diterapkan pada tahun 2014 seiring adopsi RAM DDR4 dan dilanjut versi 3.0 pada November 2021 saat RAM DDR5 mulai tersedia. Jadi XMP sendiri sebenarnya telah mengalami evolusi yang signifikan sejak diperkenalkan pada tahun 2007 hingga versi XMP 3.0 sampai saat ini. XMP ini bekerja pada motherboard dengan cara mengubah pengaturan memori di BIOS motherboard. Pengaturan ini meliputi kecepatan RAM, latensi atau waktu tunggu antara permintaan data dan penyediaan data. Untuk pemakaian kinerja PC yang berat, tentu fitur XMP ini sangat perlu diaktifkan ya. Karena dengan fitur XMP kita dapat meningkatkan kinerja sistem terutama dalam hal bermain game, mengedit video, rendering, dan tugas-tugas lain yang membutuhkan banyak pemakaian memori. Tapi jika PC hanya dengan pemakaian standar atau pemakaian ringan, ya kayaknya tanpa perlu mengaktifkan XMP atau menggunakan frekuensi standar dari RAM itu pun rasanya sudah cukup. Di sini akan saya coba dengan RAM ADATA XPG Spectric D35 DDR4 dengan frekuensi 3200 MHz. Dan sekarang mari kita lihat berapa kecepatan RAM yang digunakan saat ini sebelum kita mengaktifkan fitur XMP. Di sini sudah terlihat kalau RAM hanya berjalan pada frekuensi 2600 MHz. Dan sekarang mari kita coba mengaktifkan fitur XMP-nya. Caranya dengan kita restart dulu. Setelah itu kita bisa langsung masuk saja ke menu BIOS. Ini saya menggunakan motherboard dari Asus H610 MKDDR4. Selanjutnya langsung kita cari saja di bagian menu XMP. Nah, di pojok kiri ini sudah terlihat menu XMP-nya dan statusnya masih disable ya. Sekarang langsung mari kita aktifkan saja, kita enable dulu. Jika sudah selesai, selanjutnya bisa langsung kita save saja atau bisa kita tekan langsung dengan shortcut F10. Dan sekarang mari kita lihat apakah kecepatan pada RAM saat ini sudah naik. Nah, sekarang di sini sudah bisa kita lihat untuk kecepatan frekuensi RAM sekarang sudah naik jadi 3200 MHz. Dan itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang sekilas apa itu XMP dari motherboard ataupun RAM itu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya guys. Thanks for watching.